Baby bus. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Tanda fondasi lunak di bawah air. Tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar untuk membuatnya kokoh. Hasilnya, dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh. Dinding geser tabung inti berada di tengah gedung. Ini dibuat dari beton yang diperkuat, bukan dari batu bata. Struktur dinding geser dapat menahan gaya menyamping dan memiliki kapasitas tahan gempa yang kuat. Sangkar penguat baja dari balok dan sangkar penguat baja kolom harus dihubungkan saat membangun setiap lantai. Berikutnya, tuangkan beton untuk membuat kolom konstruksi balok cincin yang kokoh. Hasilnya, rumah menjadi lebih kokoh dan lebih tahan gempa. Saat terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak roboh. Ini adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda. Paviliun kayu. Sekarang, ayo kita mulai memahat bagian-bagian kayu.
Gunakan amplas untuk menghaluskan kayu yang kasar. Berikan cat tahan air agar kayu kokoh dan tahan lama. Ayo kita rakit struktur penyangga atap. Ini adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Pilih atap yang kamu sukai. Tambahkan semen. Ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap. Lalu cat pilarnya. Wow, pavilion kayu telah dibangun. Cantik sekali. Bangunan dengan sambungan purus serta lubang dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bangunan pabrik. Tahukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Apakah di sesar gempa atau di tanah yang datar?
Itu benar. Rumah yang dibangun di atas sesar gempa bisa roboh saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Ayo kita mulai menggali. Sekarang, ayo kita isi dengan lapisan beragam jenis bahan. Kita masih membutuhkan beberapa beton untuk mengisi lubang fondasi. Ini adalah pengaduk beton. Ayo kita buat beberapa beton. Tambahkan bahan baku terlebih dulu. Batu. Semen. Pasir. Masukkan semua ke dalam mesin pengaduk. Pasang pipa selang untuk menambahkan air ke dalam mesin pengaduk. Ayo kita mulai mengaduk beton. Tuangkan beton dan fondasi akan menjadi kokoh. Kerja yang bagus. Dari bangunan pabrik. Wow, pabrik sudah dibangun. Kerja yang bagus. Bangunan dengan fondasi yang dimodifikasi dan bangunan tanpa modifikasi fondasi. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona pembentengan tingkat 9.
Zona pembentengan tingkat 8. Zona pembentengan tingkat 7. Zona pembentengan tingkat 6. Baby bus.